Pak, sorry Pak. Ada apa, Pak? Ini betul rumah Pak Benny, Pak? Memang benar, Pak. Pak Benny pernah tinggal di rumah ini, Pak. Tapi dia kan statusnya cuma ngontrak, Pak, di sini. Sudah seminggu dia pindah dari rumah ini, Pak. Pindah? Bapak tahu nggak dia pindahnya kemana? Kalau tempat tinggalnya sekarang sih saya kurang tahu, Pak. Soalnya waktu itu dia pindahannya malam-malam, Pak. Dan pagi harinya rumah ini udah kosong, Pak. Pak, saya permisi. Hancur semua! Bu! Bu, perusahaan kita udah hancur, Bu! Hancur semuanya! Roy, apa yang hancur, Roy? Bu, perusahaanku udah bangkrut, Bu. Bisnisku udah hancur semuanya. Aku harus ngembaliin semua uang klien karena aku nggak berhasil menyelesaikan proyek pada waktunya, Bu. Udah gitu Pak Benny, Bu. Kepala keuangan perusahaan kita. Dia kabur dan uang dibawa kabur semua sama dia. Nggak mungkin, Roy. Pak Benny itu sudah dipercaya semenjak perusahaan dipegang sama almarhum ayah kamu. Dan pekerjaannya itu benar, Roy. Iya, tapi faktanya dia udah kabur. Uangnya dibawa sama dia. Ya ampun, Roy. Terus gimana kelanjutan sama bisnis kamu, nak? Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu gimana caranya nutupin semua kerugian ini. Udah gitu rumah, mobil, semua hasil kita udah aku jadikan jaminan ke bank. Gembel lah kita udah sekarang. Ya ampun, Roy. Gimana dong, nak? Malam Tante, Mas Roy. Mas Roy, kan malam ini ada pembukaan bazar properti. Biasanya kalau malam pembukaan banyak developer yang suka ngasih diskon. Tere, sekarang ini perusahaan Roy lagi ada masalah. Bangkrut. Kan Mas Roy udah janji mau beliin aku apartemen sebelum nikah. Lagian nggak ada salahnya kan kalau dilihat-lihat dulu. Tere! Perusahaan Roy ini sekarang lagi bangkrut. Udah habis semuanya. Bahkan rumah ini sudah disita sama bank. Jangan harap ya, pernikahan kamu tuh akan dirayakan secara mewah. Tolong kamu ngertiin. Ya kalau gitu mendingan pernikahan Tere sama Mas Roy dibatalin aja. Tere nggak mau hidup susah. Ternyata kamu ini tidak sesuai dengan dugaan tante. Sekarang, kembalikan mobil yang sudah diberikan sama Roy. Kembalikan! Nggak bisa. Mobil itu udah jadi milik Tere. Tere nggak mau. Dengar ya kamu, Tere. Sekali lagi saya bilang, kembalikan mobil yang sudah diberikan sama Roy. Kalau enggak, kamu akan saya laporkan ke polisi. Lapor aja. Tere nggak takut. Kembalikan enggak? Kembalikan enggak? Ya, Bu, udahlah. Tere! Tere! Bu, udah biarin aja lah. Enggak! Kamu harus rebut lagi mobil itu, Roy. Apa gunanya udah pakai nama dia itu? Selamat malam, Mbak. Mbak telah dituduh pencurian mobil, Mbak. Ini mobil saya, Pak. Nanti Mbak bisa jelaskan ke kantor polisi. Ayo. Pak Roy kenapa, Cuk? Kok ada tulisan sita bank segala? Cucu mah nggak tahu, Fit. Cuman teh kemarin ada orang kesini angkut barang-barang, terus dipasang itu plang. Kata orang-orang, Mas Roy bangkrut. Bangkrut? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Beneran itu Mas Roy mau pindah? Sepertinya begitu, Bu. Saya dengar perusahaannya Pak Roy bangkrut. Terus kamu tahu nggak mereka pindah kemana? Enggak, Dok. Semenjak Bu Airin tidak tinggal di rumah itu lagi, keluarga Pak Roy tertutup. Maaf ya, Dok. Saya tinggal dulu. Terima kasih. Ya, Bu. Ya Allah. Sebenarnya ada apa dengan bisnis mereka? Sampai rumah mereka disita.
Roy? Kita mau kemana, Roy? Nggak tahu, Bu. Mungkin ini azab yang harus kita terima, Bu. Karena kita menzolimi Airin. Jangan sebut-sebut nama Airin. Karena Airin itu nggak ada hubungannya dengan kebangkrutan bisnis kita, Roy. Ya adalah, Bu. Hukum sebab akibat itu berlaku di dunia ini. Kita udah jahat sama Airin, Bu. Bahkan aku usir dia dari rumah. Doa orang yang teraniaya itu didengar sama Allah, Bu. Allah? Kamu bilang Allah? Jangan sebut-sebut nama Allah. Ini semua kesalahan kamu. Kalau kamu bagus mengelolanya nggak seperti ini. Hindarkan dugaan ibu. Kalau Airin itu sudah mendoakan supaya perusahaan kita dibangkrut. Alah, aku tuh udah menjalankan bisnis kita dengan profesional, Bu. Mana aku tahu dia akan kabur bawa uang perusahaan. Mana sih, Ibu? Ini semua gara-gara kamu, Roy. Mana sih, kenapa nyalain aku, Bu? Emangnya Ibu nggak ikut andil dalam masalah ini? Ibu jangan lupa siapa yang jodohin aku sama Tere. Ibu paksa aku terus jodohin sama dia. Akhirnya dia merongrong tuh sampai sekarang. Ibu lakukan karena untuk kebaikan kamu. Kebaikan, udahlah aku pusing dengernya. Tolong, Mas. Ibu lapar, Roy. Aku juga lapar, Bu. Mbak, tolong Mbak buat makan, Mbak. Sedikit aja, Mbak. Makasih. Mbak, tolong Mbak buat makan, Mbak. Sedikit aja, Mbak. Fit, apa benar yang mengalami kecelakaan itu ibu mertua saya? Iya dok, Ibu Lydia dan putranya Pak Roy. Terus gimana mereka sekarang? Pak Roy-nya tidak apa-apa, tapi sepertinya Bu Lydia harus menjalani operasi dok. Soalnya kepalanya terkena benturan, banyak mengeluarkan darah. Suster, carikan donor darah golongan AB+, karena persediaan di PMI sedang kosong. Biar saya saja dok yang menjadi pendonor. Golongan darah saya kebetulan AB+. Ya, saya permisi dok. Nanti saya ke sana dok. Terima kasih. Baik. Dokter serius mau mendonorkan darah buat Bu Lydia? Iya betul. Maaf dok, saya sering dengar cerita dari saudara saya yang rumahnya dekat mertua dokter. Katanya dokter sering dijolimi sama ibu mertua dokter. Tapi kenapa dokter menolong dia? Fitri, masalah seperti itu kita tidak perlu mengingatnya. Saya akan menolong semua orang yang membutuhkan bantuan saya, bukan hanya ibu mertua saya. Iya sih dok. Terima kasih. Dok, gimana keadaan mereka? Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Tapi tolong doanya Bu, agar Ibu Lydia dan Pak Roy bisa melewati masa kritisnya. Pasti saya doakan dok. Kalau gitu saya permisi dok. Terima kasih banyak. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah,
Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembuhkanlah mereka. Sadarkanlah mereka atas semua kesalahan yang pernah mereka lakukan. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu hamba memohon. Kabulkanlah permohonan hamba. Amin ya Rabbal Alamin. Mas, Maafin aku, Airin. saya sudah memaafkannya, Mas. Kamu, ngapain kamu kesini? Bu, bagaimana kabarnya, Bu? Sudah sehat? Kita harus minta maaf sama Airin, Bu. Kita juga harus berterima kasih sama dia. Terima kasih. Apa ibu nggak salah dengar, Roy? Dia cuma datang ke sini, bukan menolong kita. Ada seseorang yang datang, Bu. Untuk mendonorkan darahnya buat Ibu. Ibu kehilangan banyak darah. Sementara stok darah PMI kosong, Bu. Siapa, Roy? Siapa yang udah menolong ibu? Airin, Bu. Airin yang telah datang mendonorkan darahnya buat Ibu demi kesembuhan Ibu. Airin yang udah menolong ibu, Roy. Roy. Ibu mengaku salah, Roy. Selama ini, ibu melakukan tidak baik kepada Airin. Tapi dia membalas dengan kebaikan kepada ibu. Airin, maafkan ibu, nak. Ibu selama ini jahat sama kamu. Ibu boleh peluk kamu, nak. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu menyesal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Roy. Bu Lydia, Bu Siti, saya mau ketemu dengan Airin. Airin, Ibu, Mas Roy. Ibu minta maaf ya, Nak. Gara-gara ibu, kamu berpisah dengan Roy. Gara-gara ibu juga, kamu diusir dari rumah. Seharusnya kamu biarkan aja ibu mati, Nak. Kamu gak perlu mendonorkan darah untuk ibu. Karena ibu dihantui perasaan bersalah kepada kamu.
Aku juga minta maaf, Airin. Aku hilaf dulu. Aku mencampakkan kamu di saat kamu divonis gak bisa punya keturunan. Aku salah, Airin. Airin sudah memaafkan semuanya dari dulu. Airin juga tidak pernah menyimpan dendam untuk Mas Roy dan Ibu. Bahkan Airin selalu mendoakan kebaikan untuk Ibu dan Mas Roy. Ibu mohon nak sama kamu. Kamu mau rujuk sama Roy ya nak ya. Kembalilah padaku. Aku mohon. Aku berjanji, Airin. Aku gak akan pernah mempermasalahkan kondisi kamu itu. Aku sayang sama kamu, Airin. Dan ibu juga janji nak sama kamu. Ibu nggak akan mempermasalahkan soal anak. Kalian bisa mengadopsi anak. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya doaku benar-benar dikabulkan. Terima kasih ya Allah. Nah, begitulah ceritanya. Makanya sering Umi bilang sama kalian, jangan lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena doa itu pertama bisa ngerubah takdir. Yang kedua, doa muhul ibadah. Doa adalah puncak dari segala ibadah. Lagi pula mohon maaf ya Neng ya, bagi juga yang belum dapat keturunan, Umi coba nih baca doa yang pernah Umi pelajari dulu. Ada doanya agar supaya punya keturunan, yaitu doanya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ya Allah ya Tuhanku, la tadarni, jangan kau tinggalkan aku fardan sendirian, artinya nggak punya keturunan yang untuk melanjutkan sejarah kita, nggak ada yang nerusin. Wa anta khairul warithin, karena sebaik-baik memberi keturunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.